Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Tracy Swiss Vlogs. Saya hadir lagi karena saya mau mengupdate situasi yang terbaru dan yang aktual dan bukan hoax tentang keadaan Eril. Saya membuat vlog ini karena banyaknya pertanyaan dari netizen di Indonesia mengenai hal-hal yang perlu dijawab. Ya, contohnya seperti apakah di Sungai Are itu ada binatang pemakan binatang yang lain atau makhluk hidup yang makan makhluk hidup yang lain, maaf, ataukah ada vampir penghisap darah, ataukah ada penunggunya, dan lain-lain seterusnya. Berita tentang Eril ini sangat simpang siur ya di Indonesia. Itu dibuktikan dengan beberapa video TikTok yang dikirimkan ke saya yang mengabarkan bahwa Eril sudah ditemukan di pinggir sungai oleh seorang ibu petani yang miskin. Itu tidak benar. Sampai saat ini adalah hari yang ke-12 sejak Eril hilang di Sungai Are. Belum ada update terbaru dari pemerintahan ataupun kepolisian Swiss apakah Eril masih hidup ataukah dia sudah meninggal. Itu tidak ada berita sama sekali. Tadi malam secara tidak sengaja saya menonton video YouTube di mana Pak Ridwan Kamil sendiri menjelaskan kronologi bagaimana situasi Eril yang sebenarnya. Ternyata seperti yang saya sudah juga jelaskan di video saya yang sebelumnya, bahwa Eril mengalami kram, ya. Itu karena temperatur sungai yang sangat dingin, kita bisa merasakan kram di berbagai tubuh sepertinya jari tangan atau kaki atau ke lengan. Karena temperatur Sungai Are yang dingin, karena sungai ini adalah sungai hasil lelehan dari salju dan juga dari gletser yang hulunya berada di Kanton Ber Oberland, tepatnya di Are Gletscher atau Are Sluch. Jadi tentang Are Sluch pun sudah pernah saya buat vlog, sudah sekitar 2 tahun lalu, tapi tidak begitu ramai dikunjungi. Kalau kalian tertarik, kalian bisa scroll di video-video saya. Nah, di video yang sebelumnya saya bilang kita bisa memakai alat pelampung yang bukan life jacket, jadi seperti ini, ya. Jadi saya juga sudah pernah melampungkan diri atau menghanyutkan diri di sungai, tapi sungainya itu bukan sungai B di Are, karena Are dari sini, dari rumah saya ke Are itu saya harus nyetir 2 jam itu kalau nggak macet. Nah, tapi saya dengan keluarga pernah menghanyutkan diri atau melampungkan diri di sungai yang tidak kalah juga besar arusnya, itu Sungai Rhine. Sungai Rhine. Jadi kami dari tempat public swimming pool, kami membawa ini, kami naik kapal perahu sampai ke waterfalls. Mungkin ada yang tahu waterfalls terbesar di Swiss itu Rhine Falls. Dari situ kami dikeluarkan oleh pemilik bot dan kami melompat dan mengikuti arus Sungai Rhine. Oke, ceritanya panjang, tapi mari kita balik ke Eril. Nah, ada tuh netizen Indonesia yang menanyakan saya, Kak, apakah ada predator di Sungai Are? Saya tidak tahu apa itu artinya predator. Lalu saya googling, ternyata artinya itu adalah makhluk yang memangsa makhluk yang lain. Apakah itu makhluknya berupa manusia, binatang, ataukah setan. Jadi kalau setan, terus terang orang Swiss tidak akan percaya akan hal itu, jadi tidak ada. Kalau makhluk lain, binatang liar yang ada di Swiss itu yang terkenal itu hanya beruang, itu pun jarang sekali ada, dan wolf, itu anjing hutan, itu pun jarang ada. Tapi kita nggak yakin apakah dia ada di Sungai Are, tapi dia bisa ditemukan di beberapa hutan di Switzerland. Dan apakah di situ ada setan penunggu atau vampir penghisap darah? Kalau saya sendiri, saya tidak percaya hal yang seperti itu. Jadi kalaupun saya tanya orang Swiss, mereka pun pasti jawabannya sama, karena di sini tidak ada temanya yang namanya setan. Jarang, atau saya tidak pernah dengar orang membicarakan namanya setan, vampir atau apa. Itu hanya di film mungkin ya, tapi bukan di kehidupan sehari-hari orang Swiss. Yang lebih menarik lagi ya, ada nih
berita di koran Swiss, yaitu 20 Minuten dan Blick. Itu adalah dua koran terbesar di Swiss, 20 Minuten lokal Bern ya. Itu mereka menyoroti reaksi dari netizen Indonesia terhadap kecelakaan yang terjadi terhadap Eril. Jadi mereka sebenarnya tidak bilang apa-apa, mereka hanya menulis bahwa netizen Indonesia sangat besar reaksinya terhadap masalah ini dengan memberi resensi satu atau evaluasi hanya satu di TripAdvisor terhadap Sungai Are. Itu aneh saja karena selama ini Sungai Are mendapat resensi 4 atau 5, dan tiba-tiba setelah pasca kejadian ini resensinya turun menjadi 1. Bahkan ada yang meminta sungainya ditutup, atau bilang sungainya sangat berbahaya, atau ada penunggu di sungainya yaitu setan. Mereka tidak menulis apa-apa, mereka hanya menulis apa yang saja ditulis oleh netizen Indonesia dan membiarkan pembahasannya itu bebas untuk beropini tentang reaksi dari Indonesia, dari negara kita. Saya sendiri sih reaksinya, saya pikir ini mungkin bentuk dari kepedulian warga netizen terhadap Eril, tetapi alangkah baiknya kita tetap respect ya terhadap aturan di negara lain, dan juga apalagi tempat yang belum pernah kita kunjungi, karena Sungai Are ini adalah sungai yang terbuka untuk siapa saja, tetapi resiko harus diambil sendiri. Walaupun itu daerah yang memang kita bisa atau kita boleh untuk mengapungkan diri atau memakai floating boat itu, tapi tetap saja resiko diambil sendiri. Jadi di sungai itu tidak ada yang mengawasi kita, kecuali pada saat finish line ada memang di atasnya sign kalian harus stop di sini, kalian harus keluar, dan di situ ada penjaganya. Jadi jika misalnya ada yang tidak mengikuti aturan, maka dia akan memberikan sign untuk segera keluar. Nah, memang ada sesudah line finish itu ada lagi space di mana orang mesti keluar lagi sebelum nanti memasuki area yang berbahaya. Jadi itu saya ceritakan kondisi dari Bern ya, di tempat di mana Eril diberitakan hanyut. Sungai Are ini kan panjang sekali. Jadi dia ada sekitar 288 km. Jadi dia hulunya di Berner Oberland, seperti yang saya bilang tadi, mengalir lewat kota Solothurn, kota Bern, kota Aarau, atau juga melewati satu danau besar yaitu Billersee. Lalu di Billersee dia keluar lagi menuju ke sungai yang terpanjang di Swiss, yaitu Sungai Are. Jadi bisa jadi di setiap daerah itu ada tempat memang yang diperbolehkan untuk berenang, untuk mandi, dan lain-lain. Jadi setiap daerah punya aturan tersendiri gitu. Oh iya, saya juga pernah mewawancarai guard yang ada di Sungai Are ini, tapi sayangnya dia tidak mau di interview mukanya karena memang aturan dari perusahaan tidak boleh. Dia bilang bahwa di musim panas, pada musim di mana ramai sekali itu, 1 jam ada 1.000 orang yang keluar dari floating boat. Bayangkan 1.000 orang ya dalam 1 jam. Nah, kalau musim summer di Swiss itu kan panjang ya, anggaplah dari jam 7 pagi itu sampai jam 10 malam. Itu bayangkan berapa orang di weekendnya itu yang mengunjungi Sungai Are. Nah, coba kalian bayangkan betapa ramainya sungai ini. Siapa yang ambil kontrol kalau bukan kita sendiri? Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi, di Sungai Rhine saya mengambil alat ini sebelum saya mengapungkan diri sepanjang 2 km, dan pada saat itu arusnya kurang deras. Memang airnya kelihatan deras, tapi ternyata untuk mengapungkan diri kurang deras, sehingga untuk 2 km itu kami membutuhkan waktu 1 jam di dalam air, yang sebenarnya hanya membutuhkan setengah jam. Jadi arus cepat ada risiko, arus lambat juga ada risiko. Arus lambat risikonya apa? Kami waktu itu menggigil kedinginan, karena walaupun cuaca panas, karena itu tadi air salju, airnya dingin. Jadi kami menggigil kedinginan dan kami harus berenang sedikit untuk sampai ke tempat tujuan, dan itu membutuhkan tenaga
Dan juga puji Tuhan kami bawa ini sehingga pada saat capek kami sekali-sekali relax di sini dan membiarkan diri terapung. Jadi cobalah kalian bisa bayangkan ya, Sungai Are itu kan mungkin dari tempat kejadian itu sampai ke Bilersee, sungai danau ya, di mana danau pertama di mana Sungai Are ini bermuara itu saya kurang tahu berapa kilometer panjangnya. Tapi sebelum Bilersee itu ada lagi bendungan di mana airnya itu ditutup, lalu jika jumlah airnya besar maka akan dibuka. Ya, dibuka dan biarkan airnya mengalir menuju ke Bilersee dan akan tutup lagi. Jadi saya tidak tahu di mana keberadaan Eril. Apakah dia sudah melewati bendungan ini ataukah masih di perjalanan dari tempat kecelakaan sampai di bendungan ini. Kembali ke berita tentang Pak Ridwan Kamil. Beliau memanggil Eril almarhum. Ya, gitu. Tapi kemanapun saya intip ya beritanya tentang almarhum anak saya yang luar biasa. Terus terang, waktu saya melihat video itu, saya sedih tapi juga kagum betapa kuat dan ikhlasnya Pak Ridwan sekeluarga atas kepergian Eril. Karena dia mendoakan supaya anaknya bersenang-senang, berbahagia seperti saatnya dia berenang di Sungai Are. Pada sang keluarga, saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan penghiburan. Amin. Yang ingin melihat di mana sungai ini tepatnya mengalir, kita sama-sama melihat di Google Earth. Aplikasi Google Earth ya, kita sekarang cari Swiss itu di sini. Nah, Sungai Are itu berasal dari sini ya. Dari sini lalu dia mengalir lewat Bern, lalu dia ke danau yang namanya Bill, lalu dia nanti mengalir lagi sampai ke Sungai Rhein yang letaknya di bagian utara Swiss. Ya, jadi Sungai Are itu adalah hasil lelehan dari salju dari pegunungan di Berner Oberland. Lalu dia mengalir melewati Areslucht. Ya, kita lihat seperti ini dari dekat ya. Ini ada jurang yang sangat luar biasa. Lalu Sungai Arenya mengalir menuju ke, kita kecilin, ke Danau Brincher ya. Pertama dia masuk ke Brinchersee, Danau Brinchersee, mungkin ada yang pernah ke sini. Lalu dari Brinchersee, sungai ini terus mengalir menuju ke Thunersee. Dari Thunersee dia keluar lagi lewat kota Thun yang ada di vlog saya juga ya, yang ada server situ ya. Jadi di sini. Lalu dari kota Thun dia terus mengalir melewati ladang pemukiman warga menuju ke kota Bern. Jadi seperti yang kalian lihat lumayan jauh. Nah, sekarang ini kita sudah di kota Bernnya itu sendiri, di mana kecelakaan itu terjadi ya. Jadi di sini, sekitar di sini kota Bernnya. Jadi di daerah inilah dikabarkan Eril hilang sampai ke desa sebelahnya bernama Aihol. Saya kurang tahu di mana lokasinya. Nah, dari kota Bern sungai ini terus mengalir. Kalian lihat, kita kecilin dulu menuju ke sebuah danau yang ada bendungan yang bernama Wollensee. Bendungan ini jika airnya penuh maka akan dibuka di sini. Dan jika airnya turun lagi, debit airnya kurang, maka jembatannya, bendungannya ditutup lagi. Nah, dari sini sungainya ini terus mengalir ya. Jadi ke Bielersee. Ya, ini Bielersee. Nah, dari Bielersee dia keluar lagi. Dari sini ya, dia keluar lagi. Kita lihat ini Sungai Arenya.
Dia melewati beberapa kota besar lagi seperti kota Are, kota Solotur, sebelum pada akhirnya dia bermuara di, sebentar ya, aduh jauh sekali, di sini. Sebelum akhirnya dia bermuara di sini, tepatnya di Koblenz. Nah, kita lihat di sini pertemuan dua sungai. Ini Sungai Are, ya. Kita lihat ada tulisan Are di sini. Dan dia bermuara ke Sungai Rhine. Nah, ini Sungai Rhine. Nah, dari sini kita lihat dulu seperti apa rupanya Sungai Rhine itu ya. Oke. Nggak bisa saya tekan lagi. Nah, dari sini Sungai Rhine itu mengalir sampai ke Belanda. Nah, mana Belanda itu? Belanda itu, aduh aku juga. Nah, ini dia Belanda di sini. Jadi Sungai Rhine itu panjang sekali ya. Dia datangnya dari Swiss, ya, Swiss. Lalu dia melewati beberapa negara sampai ke perairan Belanda. Nah, seperti itulah Sungai Are. Semoga saja informasinya berguna. Lain kali saya akan memposting hal-hal yang lain. Kecuali jika ada update yang terbaru, misalnya Eril ditemukan, jika ada mujizat seperti itu, ataupun jasadnya ditemukan, nanti saya akan buat vlog lagi. Selebihnya saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi tempat-tempat indah yang saya share, dan setelah ini saya akan men-share satu danau yang sangat indah juga di Swiss. Tetap bersama Tracy Swiss Vlogs. Terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah support, dan terima kasih untuk apresiasinya yang positif. Bye bye.